Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai tugas penelitian kualitatif. Sebelumnya izinkan saya membagikan PPT dulu. Apakah sudah terlihat? Terlihat ya? Sudah. Oke. Baik. Perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan Dwi Nanda Wuri K1218021, Fadia Inasarisa K1218027, Muhammad Anwar K1218043, Rizky Ananda K1218063, dan saya sendiri Yumna Nafisa K1218077. Oke, langsung saja pada siang hari ini kelompok kami akan membahas mengenai penelitian dengan pendekatan ekologi sastra. Oke, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Anwar. Kepada Saudara Anwar, kami persilahkan menjelaskan mengenai pengertian ekologi sastra. Ya, terima kasih Mbak Yumna. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi sastra. Menurut Kristanto, ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Indra Swara, ekologi sastra adalah sebuah cara pandang memahami persoalan lingkungan hidup dalam perspektif sastra. Next. Sedangkan menurut Mansur dalam Indra Swara, mengemukakan bahwa penelitian sastra dari studi kasus akan fokus pada kasus tertentu saja. Bila meneliti ekologi sastra, tentu kasus akan digiring ke arah hubungan sastra, manusia, dan lingkungannya. Sehingga penelitian ekologi sastra dapat mengangkat kasus sastra dengan lingkungan yang mengitarinya. Terima kasih Mbak Yumna, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Saudara Anwar atas penjelasannya mengenai pengertian ekologi sastra. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Nanda terkait judul dan rumusan masalah yang kami kelompok 6 buat. Kepada Saudara Nanda, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yumna. Jadi teman-teman, pada pendekatan ini kami merumuskan judul yaitu Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai materi ajar di SMP Ekologi Sastra. Dari judul tersebut dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, bagaimanakah representasi tema, nada, dan amanat yang membangun puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, bagaimanakah representasi alam dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono berdasarkan kajian ekologi sastra. Yang ketiga, yaitu bagaimanakah pemanfaatan hasil analisis unsur pembangun puisi dan kajian ekologi sastra dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dalam pembelajaran di SMP. Dari judul dan rumusan masalah tersebut, maka objek yang diteliti yaitu Puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang dikaji dengan pendekatan ekologi sastra. Kemudian langkah-langkah untuk menganalisis yaitu yang pertama mencermati puisi Hujan Bulan Juni. Yang kedua memahami teori-teori representasi tema, nada, dan amanat. Yang ketiga mengidentifikasikan representasi alam dalam puisi berdasarkan ekologi sastranya. Yang keempat, mengidentifikasikan pemanfaatan hasil analisis unsur pembangun puisi dan kajian ekologi sastra dalam puisi untuk pembelajaran di SMP. Saya kembalikan ke moderator Yumna. Baik, terima kasih Saudari Nanda atas penjelasannya mengenai judul, rumusan masalah, dan objek yang diteliti oleh kelompok 6. Kemudian selanjutnya kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang kami teliti. Kepada Saudari Fadia, saya persilahkan untuk menjelaskan mengenai artikel jurnal yang kami analisis. Ya, terima kasih Mbak Yumna.
Artikel pertama yang kelompok kami analisis berjudul Representasi dan Nilai Kearifan Ekologi Puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, Eko Kritik Greg Garat, penulis Arya Bayu Setiaji. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kritik ekologi sastra puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono yang meliputi 1. Bagaimana alam direpresentasikan dalam puisi. 2. Peranan apa yang dapat dimainkan oleh latar fisik lingkungan. 3. Apakah nilai-nilai yang diungkapkan dalam sebuah puisi teori yang digunakan untuk menganalisis puisi tersebut adalah ekokritik Greg Garat. Selanjutnya, metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Objek kajiannya berupa teks puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Teknik pengumpulan data meliputi teknik dokumentasi, teknik baca, dan teknik catat. Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori Garat. Kegiatan analisis dengan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil, penulis menyimpulkan bahwa 1. Puisi Hujan Bulan Juni merepresentasikan sebagai makna kasih sayang dan rindu. Penulis menghubungkan dengan alam seperti hujan, akar, pohon, dan bunga. 2. Ditinjau dari nilai ekologi, penulis secara tidak langsung memberikan pesan bahwa pohon, alam, bunga, maupun lingkungan perlu dirawat dan dilestarikan. Begitu pula dengan hujan yang merupakan rahmat yang selalu dirindukan pohon dan bunga-bunga maupun lingkungannya. 3. Puisi Sapardi Djoko Damono lebih banyak menggunakan diksi dan konsep yang berhubungan dengan lingkungan alam. 4. Sastra dan lingkungan ibarat bayi yang baru lahir, yang sedang berusaha untuk tumbuh. Sastra telah banyak berhutang pada lingkungan, dengan kata lain, alam menjadi sesuatu yang bermakna ketika pengarang memberikan makna setelah ia mengadakan semacam persinggungan dengan keberadaannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Fadia atas penjelasannya mengenai artikel jurnal pertama yang kami analisis. Kemudian menuju artikel jurnal yang kedua yang kami analisis kepada Saudari Rizky Ananda, saya persilahkan. Mohon maaf, apakah Saudari Ananda terhubung? Tadi belum kebuka. Untuk jurnal kedua, judulnya Kritik Ekologi Sastra Puisi Perempuan Lereng Gunung karya Ika Permatahati dalam antologi puisi Perempuan di Ujung Senja melalui Ekofeminisme Susan Griffin. Tujuan penelitian ini berjudul untuk memperoleh kritik ekologi sastra pada puisi Perempuan Lereng Gunung karya Ika Permatahati dalam antologi puisi Perempuan di Ujung Senja melalui Ekofeminisme Susan Griffin. Metode yang digunakan untuk meneliti adalah metode deskriptif, kualitatif, interpretatif. Teori yang digunakan untuk meneliti puisi tersebut adalah ekofeminisme Susan Griffin. Hasil penelitian berdasarkan isi puisi Perempuan Lereng Gunung karya Ika Permatahati. Bila dihubungkan dengan kritik ekologi sastra, puisi tersebut lebih menceritakan jeritan hati perempuan-perempuan di lereng gunung akan kurangnya pembahasan mengenai alam di lereng gunung seperti apa bahkan tersirat. Dalam hal ini, kepadatan puisi menciptakan isyarat-isyarat yang terkadang sulit diartikan dan menjadi subjektif sesuai penafsiran penikmat sastra. Di sisi lain, ekofeminisme Susan Griffin dalam puisi tersebut terlihat jelas, yaitu terdapat hubungan antara perempuan dan alam serta disisipi perjuangan mereka dengan keadaan alas karang di lereng gunung.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai rancangan penelitian dan analisis artikel jurnal. Selanjutnya, kami akan membuka satu termin berisi 5 pertanyaan kepada kelompok 5. Kami persilahkan untuk bertanya. Saya Dinda Fajar Herawati, izin bertanya. Ya, silahkan. Kenapa kelompok kalian memilih judul representasi dan kearifan ekologi puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapati Djoko Damono, Ekokritik Greg Garat? Terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih kepada Saudari Adinda untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, kami persilahkan. Saya Bagus Rizal Marianto ingin menanyakan mengapa teori yang digunakan untuk meneliti puisi perempuan lereng gunung menggunakan teori ekofeminisme milik Susan Griffin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Bagus Rizal atas pertanyaannya. Kemudian menuju pertanyaan ketiga, kami persilakan. Baik, saya Maria Immaculata, izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, baik. Pada jurnal pertama di slide metode tadi kan dituliskan bahwa data analisis menggunakan teori Greg Garat tahun 2004 ya. Nah, yang dimaksud teori tersebut itu seperti apa? Terima kasih. Oh, ya baik. Terima kasih Saudara Maria atas pertanyaannya. Kemudian menuju pertanyaan yang keempat, saya persilakan. Baik, saya izin bertanya. Pada artikel kedua dijelaskan bahwa penelitian menggunakan ekofeminisme Susan Griffin. Nah, bagaimanakah teori ekofeminisme Susan Griffin itu? Baik, terima kasih. Baik, sama-sama terima kasih juga kepada Saudara Rian atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saya persilakan. Ya, saya Safira Ramadanti, nomor absen 235. Saya izin bertanya. Menurut kelompok kalian, pendekatan ekologi sastra dapat digunakan di karya sastra apa saja? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Saudari Safira. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 5. Pertanyaan pertama dari Saudari Adinda. Mengenai kenapa kelompok kami memilih judul representasi dan kearifan ekologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono yang akan dijawab oleh Saudara Anwar. Kepada Saudara Anwar, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan akan saya jawab. Pertanyaannya adalah kenapa kelompok kalian memilih judul representasi dan kearifan ekologi puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono, Ekokritik Greg Garat. Kelompok kami memilih judul tersebut karena secara khusus bertujuan untuk memperoleh kritik ekologi sastra pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sapati Djoko Damono. Sekian jawaban yang saya sampaikan. Apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Dinda. Baik, terima kasih kepada Saudara Anwar dan Saudara Adinda. Menuju pertanyaan yang kedua dari Saudara Bagus Rizal mengenai mengapa teori yang digunakan untuk meneliti puisi perempuan lereng gunung menggunakan teori ekofeminisme Susan Griffin. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Fadia. Kepada Saudari Fadia, kami persilakan. Ya, saya izin menjawab pertanyaan Bagus Rizal. Jadi, pemilihan teori ekofeminisme Susan Griffin dikarenakan teori ini menunjukkan bahwa seseorang perempuan memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan alam, sehingga sesuai dengan puisi perempuan lereng gunung karya Ika Permatahati. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Saudari Bagus? Apakah dapat diterima? Dapat diterima. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih
atas partisipasinya Saudara Bagus dan Saudari Fadia atas jawabannya. Kemudian menuju ke pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Saudari Maria. Mengenai di slide metode penelitian dituliskan bahwa data dianalisis menggunakan teori Greg-Gerard. Yang dimaksud teori Greg-Gerard itu seperti apa? Akan dijawab oleh Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky, saya persilakan untuk menjelaskan mengenai teori Greg-Gerard. Ya, jadi teori Greg-Gerard itu adalah ekokritisisme mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam segala bidang hasil budaya. Ekokritisisme ini diilhami juga sebagai sikap kritis dari gerakan-gerakan lingkungan modern. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Saudari Rizky dan tanggapannya Saudari Maria. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Saudari Rian mengenai pada artikel kedua dijelaskan bahwa penelitian menggunakan teori ekofeminisme Susan Griffin. Nah, bagaimana teori ekofeminisme Susan Griffin sendiri? Ini akan dijawab oleh saya. Jadi, menurut Susan Griffin, ekofeminisme termasuk environmentalisme ekologis atau yang ilmiah menekankan pentingnya mempertahankan atau melestarikan lingkungan biologis atau fisik dan juga lingkungan humanistik, menekankan ketidakcocokan ilmu modern dan perkembangan teknologis dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Begitu Saudara Rian, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Ya, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Yumna. Ya, terima kasih Saudara Rian atas tanggapannya. Kemudian pertanyaan terakhir adalah pertanyaan dari Saudari Safira mengenai pendekatan ekologi sastra dapat digunakan di karya sastra apa saja. Betul Saudari Safira? Ya, betul Mbak Yumna. Ya, baik. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Nanda. Kepada Saudari Nanda, saya persilakan untuk menjawab. Iya, jadi pendekatan ekologi sastra dapat digunakan pada berbagai karya sastra, seperti cerpen, novel, puisi, dan karya sastra lainnya, yang tentu di dalamnya atau unsur pembentuknya itu berkaitan dengan lingkungan. Seperti itu. Ya. Bagaimana Saudari Safira dapat? Baik, terima kasih Mbak Nanda untuk penjelasannya, mudah dipahami. Oke. Baik, terima kasih kepada para penanya dan juga para penjawab atas partisipasinya pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya moderator dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak salah. Pamit undur diri. Mewakili kelompok 6 juga. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.